Shalom, jumpa lagi di dalam perjumpaan kita kali ini untuk melanjutkan episode-episode yang sudah kita lakukan. Saudara, saya sekarang akan lebih banyak menekankan tentang fungsi Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Saya akan terus-menerus mendalami hal seperti itu, karena keinginan saya setiap orang yang ingin melakukan hubungan pribadi atau ibadah secara pribadi dengan Tuhan, dia harus sangat punya keyakinan tentang Yesus Kristus ini. Karena Yesus Kristus tidak mungkin dirubah atau tidak mungkin diganti oleh yang lain. Karena melalui dialah kita bisa diselamatkan dunia dan akhirat, saudara. Karena itu, saya akan kembali menekankan ayat-ayat tersebut. Dan kalau ayat yang saya tandai, sehendaknya kalau bisa saudara hafal di luar kepala. Walaupun seandainya Anda tidak hafal secara pasal atau ayat, tapi bunyi dari ayat itu, hendaknya saudara dapat menghafalnya di luar kepala. Karena dengan demikian, maka iman saudara akan sangat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan judul yang jelas di sini bahwa penekanannya adalah Yesus sebagai anak Allah. Ada terlalu banyak orang yang memusuhi Injil yang menyatakan bahwa tidak mungkin Allah bisa beranak. Dan saya juga katakan kepada saudara, kalau Allah bisa beranak, saya juga tidak akan percaya akan Allah atau tentang Yesus. Tetapi perlu kita jelaskan atau perlu kita dalami apa yang dimaksud dengan anak Allah dan apa tujuannya sampai Yesus disebut anak Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mendalami secara perlahan, sehingga dengan demikian, saudara, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik di dalam pengertian iman kita. Mari kita awali saja dengan satu ayat, yaitu Matius 1, ayat yang ke-21. Silakan, rekan saya membacakannya. Matius 1, ayat 21, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 1:21 dan sebelumnya ayat ini dituliskan, jelas. Artinya, Matius tahu betul dari mana ia mendapatkan sumber, tiada lain. Pasti dia mendengarkan pembicaraan dari Maria yang disebut Ibu Yesus. Dia pasti menyelidiki dan dia bertanya dengan detail bagaimana terjadinya peristiwa itu. Atau juga mungkin saudara, dia bisa menerima secara wahyu ilahi karena orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang sudah mengalami lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara nanti akan berjumpa dengan orang-orang di dalam saat zaman sekarang ini, dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mungkin juga akan merasa aneh. Tetapi jangan saudara merasa aneh, dan saudara juga harus menyimak dengan benar apakah perkataannya atau nubuatnya merupakan sesuatu yang benar atau karena terbawa arus saja, atau ingin dianggap benar. Juga kita perlu hati-hati dengan nubuat. Tapi nubuat Alkitab ini, saudara, ini sudah diperiksa atau sudah diteliti dengan detail oleh Bapak-Bapak gereja kita. Nanti saudara ikuti tentang secara cermat bahwa penulis-penulis Injil ini tidak bisa diragukan lagi mengenai kredibilitas dan bonavitas. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang utama dalam masyarakat mereka. Saudara, saya kupas dalam episode yang lain. Atau sudah saya kupas ya. Maka saya akan jelaskan kepada saudara, karena berita itu datang dari seorang malaikat yang namanya Gabriel.
Saya sudah jelaskan beberapa hal tentang malaikat. Saudara. Ini malaikat Gabriel adalah malaikat pewarta. Jadi Yesus tidak dengan semena-mena dia ada di dalam kandungan Maria. Malaikat Gabriel dikenal sebagai malaikat pewarta atau malaikat titahan Allah untuk menyampaikan pesan Allah yang dibawanya oleh malaikat Gabriel ini tentu juga firman Allah. Karena kehendak hati Allah atau cara berpikir Allah atau bahkan lebih daripada itu tujuan Allah dinyatakan di dalam firman ini. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, Anda boleh baca, dia menolak, dia tidak ingin seperti itu. Kalau ia mengatakan, oke Gabriel, langsung begitu, dia berpikir tentang risiko. Pada zamannya Maria, saudara, kalau ada gadis yang hamil di luar pernikahan yang resmi, dia bisa mati, dirajam. Jadi dengan kata lain, bagi Maria sendiri pun untuk menerima hal itu sangat sulit. Sangat sulit. Butuh perjuangan, butuh pemikiran, butuh penyerahan total dari diri Maria. Anda bayangkan, kalau mungkin di zaman sekarang ini gadis yang hamil itu biasa di luar pernikahan. Tetapi di zaman Maria itu masyarakatnya terlalu kecil untuk bisa menerima seperti itu. Dan hukum rajam itu masih sangat berlaku. Tetapi karena Gabriel yang datang, mungkin Maria sebelumnya tidak tahu siapa itu Gabriel. Siapa itu malaikat maksudnya. Tetapi karena dia adalah bangsa Israel, bangsa yang religius, bangsa yang selalu mendapatkan pengajaran tentang keagamaan, hatinya cocok. Hatinya tidak meragukan lagi kalau yang datang adalah malaikat Tuhan. Dan dia, kata Gabriel itu dikenal dari cara memperkenalkan dirinya. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Ia menceritakan bahwa Maria akan mengandung. Dia pernah dinubuatkan jauh sebelumnya dalam nabi yang lain bahwa dia anak darah yang akan mengandung. Dan itu terjadi bahkan dalam perdebatan ketika penyusunan Alkitab Septuaginta itu tetap diperdebatkan dan tetap tidak bisa dirubah bahwa Maria adalah seorang perawan, seorang gadis yang belum ternodai. Hanya saya sedikit menjadi berpikir begini, saudara. Ada orang yang percaya Allah dan dia menganggap bahwa Allah itu tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Sangat tidak mungkin menurut saya kalau Allah tidak bisa justru melakukan itu. Bagi Allah itu hal yang sangat mudah. Karena yang menciptakan segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini hanya dengan ucapan. Jadi, maka jadilah. Apalagi hanya memasukkan janin manusia ke dalam rahim Maria. Tidak sulit baginya. Hanya dengan satu ucapan itu akan terjadi. Dan ucapan itu dibawa oleh malaikat Gabriel. Dan ia mengatakan kepada Maria sebagai sebuah nubuatan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Belum terjadi hamil, tapi dia sudah bisa menentukan sebuah nubuatan yang menyatakan bahwa nanti anak yang dikandung oleh Maria itu adalah seorang anak laki-laki. Jenis kelaminnya jelas dikatakan anak laki-laki. Dan perhatikan saudara, secara tidak langsung malaikat Gabriel memerintahkan kepada Maria untuk menuruti apa yang dititahkan Allah kepadanya. Engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi ini anak belum ada dalam janin.
Dikatakan, dinubuatkan bahwa nanti anak yang kau kandung itu seorang anak laki-laki dan engkau akan. Secara tepatnya saya harap sih lebih baik kata ini diganti dengan harus. Sekali lagi, Allah itu tidak pernah memaksakan begitu saja kepada manusia. Harus ada pengertian, harus ada penerimaan dengan berserah yang baik. Maka dikatakan engkau akan, nubuat lagi, karena belum, menamakan dia Yesus. Dan seandainya sebentar Yesus ada dalam kandungan Maria, Maria tidak akan bisa menolak, karena sudah terjadi. Maka kata akan berubah menjadi harus. Kenapa harus dikatakan bahwa dia namanya Yesus? Ditentukan oleh Allah sendiri. Seolah-olah Allah menciptakan sesuatu buah di dalam kandungan Maria. Satu janin yang akan hidup. Satu manusia, karena dia lahir dari manusia. Karena dialah, anak laki-laki itulah, Yesus itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ini kekeliruan bangsa Yahudi yang selalu salah menanggapi. Pemikiran bangsa Yahudi bahwa menyelamatkan artinya dia akan memerintah, angkat senjata, berperang, dan mengalahkan musuh, memusnahkannya, lalu memimpin bangsa Yahudi menjadi perkasa seperti yang sudah-sudah. Tidak. Allah sekarang berbeda pemikirannya dengan pemikiran bangsa Yahudi dahulu. Atau caranya Allah sendiri di dalam memimpin bangsa Yahudi dahulu. Karena dosa dan keserakahan, karena mereka selalu berkhianat kepada Allah, menyakitkan hati Allah, membakar kecemburuan Allah, sehingga dia membuang Allah yang memimpin dan menolong mereka dengan cara menyembah kepada berhala. Kenapa? Sebab karena mereka berada di tempat orang yang berbudaya demikian. Mereka sebetulnya sudah mengerti betul sebagai bangsa yang religius, itu tidak boleh. Tetapi keserakahanlah yang membuat seperti itu. Ketidakpuasan hati dan pikiran mereka, lalu mereka lakukan seperti itu. Seolah-olah Allah itu adalah nomor 2 atau budak mereka yang mereka bisa tentukan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka atau keinginan hati mereka. Allah sekarang lain terhadap mereka. Yesus adalah manusia yang diperalat oleh Allah. Sekali lagi, menggunakan Yesus sebagai alatnya Allah untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan belum terjadi. Apa yang akan terjadi? Kalau saja Yesus tidak lahir, saudara, atau Allah tidak berencana untuk menyelamatkan, maka pengadilan Allah terhadap umat manusia akan berjalan terus. Tapi karena dia menyelamatkan manusia dan tujuannya menyelamatkan lebih dulu, pengadilan boleh berjalan. Tetapi manusia diberi kesempatan untuk bisa selamat dari pengadilan itu. Saudara, kalau Allah tidak memberi kesempatan, naif bagi saya. Kenapa? Jadi Allah itu tidak maha kasih lagi. Allah harus maha adil. Kenapa? Karena dia perlu menyelamatkan. Perlu menghukum. Dia punya hak untuk berbuat itu. Tapi dia harus adil terhadap orang yang berdosa. Maka dia harus memberi jalan keluar lebih dahulu. Menceritakan jalan keluar lebih dahulu. Dengan mengirimkan Yesus. Manusia sejati, datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, melalui firman Allah, dan firman itulah yang menjelma menjadi manusia, Yesus namanya, agar dia bisa menyelamatkan
manusia atau umatnya dari dosa mereka. Upah dosa atau akibat dosa adalah maut, kematian. Saudara, ada kematian siksaan sementara atau ada kematian yang kekal yang tidak terasa sesuatu. Tapi kematian dari hukuman Allah, penyiksaan kekal, saudara. Anda bayangkan, kalau satu peristiwa terjadi terus yang menakutkan itu terus berulang dan terus berulang. Saya coba ambil contoh kepada saudara. Mungkin saudara pernah menonton film horor. Ada banyak cerita-cerita yang menyatakan bahwa bagaimana manusia yang menjadi setan, yang menjadi makhluk roh halus, mengalami peristiwa pembunuhan yang sadis, seolah-olah drama yang sadis tadi diulang-ulang sampai selesai. Nanti besoknya lagi dia diulang lagi peristiwa itu. Karena menurut saya itu adalah justru pernikahan yang sangat luar biasa. Jangankan manusia mengalami drama yang berulang, yang sadis itu, saudara. Kalau kita diputar saja rekaman sesuatu yang membuat kita takut dalam hidup kita ini, atau membuat kita ini merasa terpuruk dan buruk, terus diingatkan dalam pikiran kita, saya yakin tidur pun kita tidak akan pernah lelap, makan pun kita tidak pernah merasa nikmat. Diputar-putar seperti itu merupakan satu siksaan yang luar biasa. Nah, saya ingin bayangkan kepada saudara bahwa yang disebut siksaan kekal itu sama seperti itu. Mungkin pada saat itu dia mati secara ditusuk, maka dia akan mengalami peristiwa yang sama seperti itu, ketakutannya, bahkan siksaannya, kesakitannya, sampai dia mati, dan tak lama dia hidup lagi, dan mayatnya pun sendiri tidak pernah bisa busuk, kembali berulang. Bahkan dalam Alkitab berkata, ulat bangkai saja tidak mati. Mungkin mati, tak lama hidup lagi kembali, mengalami peristiwa yang sama, siksaan kekal. Saya bukan mau nakut-nakuti saudara, karena dosa itu sesuatu yang sangat kejam, keji terhadap manusia. Dia tidak peduli keadaan manusia seperti apa. Anda lihat, perhatikan. Ada lagi satu ilustrasi yang bisa saya bawakan bagi saudara supaya kita tahu betul. Orang yang narkoba, yang kerajingan kan narkoba, yang sudah tidak bisa lepas dari biusnya narkoba. Saudara perhatikan, tadinya orang baik, mungkin terpelajar, mungkin juga orang yang ramah, bukan orang jahat. Tapi begitu dia sudah masuk dalam jerat narkoba, dia bisa berubah menjadi orang sadis, kejam, bahkan menjadi pencuri. Rasa kasih, iba, perhatian terhadap keluarga dan orang tuanya hilang. Kenapa? Rasa ketagihan narkoba membuat dia lebih jahat dan lebih membuat dia lebih menderita. Bukankah Anda mungkin pernah lihat orang yang sakau, yang ditagih narkoba, tubuhnya menggigil, penderitaan yang amat sangat, sehingga dia berani mencuri harta orang tuanya, menguras habis. Saudara sekalian, ini bisa terjadi kepada hamba Tuhan. Saya punya teman, seorang hamba Tuhan. Dia punya anak. Dia sangat cinta Tuhan. Tapi dia lupa, anaknya belum cinta Tuhan. Walaupun dia bukan seorang pendeta, tapi saya katakan dia hamba Tuhan. Dia banyak membantu hamba-hamba Tuhan. Dia punya toko cukup besar. Ketika anaknya terjerat narkoba, saudara, anak yang baik, sopan, anak yang jujur, berubah. Karakternya sangat berubah. Lalu dia berani mencuri orang tuanya.
harta orang tuanya. Dihabiskannya untuk memuaskan membeli narkoba. Bahkan dia berani memukul orang tuanya. Sehingga dengan kata lain, orang tuanya cukup kewalahan menghadapi anak ini. Diusir bukan tambah baik, saudara. Bahkan memalukan orang tuanya. Dan akhirnya anak ini mati karena narkoba. Itu adalah dosa. Dosa tidak mengenal siapa saja. Dosa diakibatkan menular dari orang lain yang berdosa, menyebabkan orang lain jadi berdosa. Karena dia juga kenal dari orang yang kecanduan narkoba. Dibujuk rayu dengan rupa. Sehingga orang itu terjerat dengan jerat dosa. Tadinya orang baik. Dan dosa akan selalu terus-menerus mencari kurban yang lain. Dia tidak pandang siapa saudara. Dia tidak pandang itu anak hamba Tuhan atau itu hamba Tuhan. Dia tidak akan pandang itu. Dia akan terus berusaha membujuk, menjerat, memikat setiap orang untuk ikut berbuat dosa. Saudara, kalau orang sudah seperti itu sangat sulit. Karena orang untuk bertemu dengan Yesus perlu ada dasar. Yang pertama pengertian, saudara. Bukan dasar permintaan. Yesus adalah wakilnya Allah pada saat itu. Sekarang dia menjadi Allah karena dia firman Allah. Dia tidak bisa lakukan seperti itu asal begitu saja, saudara. Maka orang perlu mengenal Yesus lebih dahulu melalui pemberitaan. Mengenal dia secara benar apa tujuannya. Orang itu harus sadar, menginsafi kebutuhan hidupnya, kebutuhan latar belakang dosanya, bahkan lebih jauh, lalu orang itu mau bertobat. Bagaimana mungkin seorang pecandu narkoba atau mereka yang melakukan kejahatan, tiba-tiba dia menjadi bertobat kalau tanpa dia kenal lebih dulu pemberitaan firman Tuhan. Tidak kenal lebih dulu tentang Yesus Kristus. Karena firman, kalam yang menjadi manusia, itu sekarang menjadi Alkitab juga, saudara. Firman-Nya penuh dengan kuasa. Arti firman sama nilainya, saudara, dengan Yesus. Kalau orang mendengar firman itu dan dia merasa tertarik, dia merasa ingin mengenal lebih dalam, ada ketergerakan di dalam hatinya, mulailah dia menyesal akan perbuatannya, sadar bahwa dia orang berdosa. Saudara, saya dulu orang berdosa. Saya tidak pernah sadar kalau diri saya berdosa. Tapi ketika saya kenal Yesus, saya diberinya Roh Kudus, hati saya diperbaharui. Baru saya katakan, hidupku penuh dengan dosa. Tidak ada orang yang berdosa mengatakan bahwa dia ada orang yang tidak berdosa. Karena dosa menyarukan sekali. Dosa itu pandai sekali memutarkan fakta. Dan dosa itu pandai sekali menipu kita yang melakukan dosa, mengatakan bahwa dia tidak pernah berdosa. Oleh sebab itu diperlukan kata tergerak hati. Diperlukan kata dia tertegur. Diperlukan kata insaf dan sadar. Diperlukan kata mau berubah pikiran. Itu hanya karena Roh Kudus. Karena kemurahan Yesus. Tapi kalau orang itu walaupun dia terbawa atau terbawa arus oleh pemberitaan firman Tuhan, asal dia sungguh-sungguh mau melakukan itu, maka Tuhan akan mengubah hidupnya menjadi manusia yang lahir baru, yang mengerti tentang dosanya. Nah, saudara, nubuatan Gabriel ini harus berlaku, yaitu bahwa Yesus, manusia yang dari firman Allah itu, yang dimasukkan dalam kandungan Maria yang perawan itu, ia akan menyelamatkan umatnya. Artinya mesti tertarik lebih dulu kepada Yesus dan mau menjadi umatnya. Anda tidak bisa paksa itu, sekalipun itu anak saudara.
ada lebih dulu pertalian hubungan antara firman dan dirinya. Sudah tahu kapan saya bertobat dan bagaimana saya cara bertobat? Saya ketemu dengan seorang pembisnis, karena saya juga bisnis dulu. Dia hanya menyatakan satu ayat firman Tuhan tentang umur manusia. Umur kita manusia 60-70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu pun adalah kesukaran. Waktu itu saya tidak hafal ayat itu, saudara. Jadi apa saja bunyinya seperti itu saya ambil. Saya merasakan bahwa ayat itu hidup di dalam kekosongan hidup saya, dalam hati saya. Tatkala saya sibuk bisnis, atau saya ada di dalam night club, atau saya ada di tempat pertunjukan-pertunjukan, saya tidak merasakan kekosongan itu. Waktu itu saya tidak sadar. Kita bicara santai, saudara. Tapi ketika ayat itu diucapkan oleh teman saya itu, menusuk hati saya. Lalu saya jadi menyadari. Saya merasa kekosongan hati saya itu terisi oleh sesuatu yang ada, yaitu kehidupan yang baru. Saudara, ini yang diperlukan. Ini yang saya lakukan sekarang ini. Karena kita akan masuk ke dalam kemah itu. Saya mulai memperkenalkan pintunya. Saya berdoa bagi saudara sekalian yang belum mengalami lahir baru. Saya minta kepada Roh Kudus agar setiap ucapan yang mengandung firman Tuhan ini menyentuh hati saudara yang paling dalam. Menyadarkan saudara. Jangan keraskan hati saudara. Datang pada dia dan bertobat. Minta pada dia. Karena dia yang diutus Allah. Sebagai manusia yang terjadi karena firman Allah. Yang dimasukkan ke dalam kandungan seorang perawan yang namanya Maria. Yang dimulai oleh malaikat Jibril. Yang disuruh dan dititah oleh Allah. Kalau saja sekarang Roh Kudus ada dekat saudara dan menjamah diri saudara, jangan keraskan hatimu, karena kau mulai disadarkan. Stop, berhenti akan dosamu dan katakan kepada Tuhan, tolong aku. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan terus berkutit, terus pada firman-firman yang semacam ini, agar hatimu terbuka. Dan saya minta kepada Roh Kudus untuk membuka hatimu. Sekali lagi, saat Roh Kudus bekerja, dia Roh Allah, dia pun dengan sopan dan baik, bukan memaksa. Tapi dia meminta kesediaan, seperti Maria sedia untuk dijadikan alat olehnya.